1914. Ini belum ada nama Kampung Julang. Pada waktu itu disebut dari Kebumen ke sini dikatakan bahwa sini adalah daerah Tarisi atau pesawahan. Tarisi. Iya. Tahunnya 1914. Nah, ini menjelang timbulnya nama Dusun Julang, itu ada kayu besar yang ditebang 3 hari baru rubuh 1 pohon. Apa pakam Jawa, apa pakam Indonesia? Indonesia, Mbah. Oke. Soalnya enten Sundane niki. Hah? Enten Sundane. Mana Sunda? Sunda mana Sunda? Ngacung. Oh iya Jasun tak kan? Iya Jasun lah, Jasun dah maksudnya. Nah, setelah itu mau dibuka secara keseluruhan karena pendatangnya yang membuka hutan ini adalah orang pindahan dari Kabupaten Kebumen. Julang terdiri dari 3 blok atau 3 persil boleh. Yang satu namanya Julang, yang kedua Bantar Kendal, yang ketiga Kedung Haur. Apa sebab dikatakan demikian? Karena semuanya mengambil dari sebuah pohon atau sebatang pohon. Yang di sini itu tempatnya dekat saung meeting, itu ada kayu julang besar, ditebang 3 hari baru rubuh. Setelah itu dikatakan bahwa itu adalah blok Julang di sini. Nah, di sini lagi ada kayu besar tuh di Eyang. Mbah Sayuti itu almarhum makamnya tuh. Di situ ada kayu kendal. Begitu juga ditebang sampai 3 hari baru roboh. Dikatakan blok Bantar Kendal. Masjidnya Mbah almarhum Mbah Hambali daerah mriku, Mbah. Yes, iya. Orang bahasa Inggris terawal. Kalau putunya kan nggak bisa Yes. Jawa jadi. Nah, setelah itu terus ngalir ke pinggir kali, itu tempatnya lokasinya depan puskesmasnya Harto. Di situ ada kedung, itu lapang itu tengah-tengah kali Citandu dulu. Tengah-tengah ini kali bener. Lapang itu seluruhan tuh kali Citandu. Masih ngalir, masih 1914 ini masih berupa kali besar. Itu komplek pasar, itu sebelahnya itu namanya Dusun Sidasari, Desa Tambak Sari, Kecamatan Kedung Reja, Kabupatennya Cilacap dulu. Nah, setelah itu yang terakhir kali di Kedung Haur ini ada kedung. Di atas kedung ini di pinggirnya ini ada kebun bambu kayak gini, namanya bambu aur. Terkenal blok Kedung Haur. Dari Julang, Bantar Kendal, Kedung Haur diambil kesimpulan bagi nama dusun Julang. Yang terkenal adalah pembukaan pertama komplek Haji Ahmadi dekat saung meeting. Nah, kalau dulu Julang ini luas tuh, dari tengah sawah ke sini masih Julang semua. Sampai pasar tuh Julang semua. Sebelum ada pemekaran desa. Tahun 72 timbulnya Lurah Soeharno. Ini dinyatakan bukan timbulnya tahun 72, maaf. Pada tahun 55 kali Citandu diluruskan. Aku mengikut
tiap hari ikut kerja. Wah ini sudah, cuman kerja ngambil nyomlang, bukan kerja seopet, bukan, hanya ikut-ikutan. Tahunnya tahun 1955, tepat sekali. Tidak lama, secara keseluruhan dari daerah Nusa Wulu sampai Julang, sampai Cibadak, sampai Sentul, sampai Cipadung, itu semua kali diluruskan. Setelah ganti Lurah Arinta diganti Soekarno, tahun 72 dinyatakan sah, pertimbangan sah antara dua kabupaten Cilacap dan Kabupaten Ciamis. Dulu belum ada Kabupaten Pangandaran, masih Ciamis. Nah setelah begitu disahkan sama-sama menandatangani bahwa batas Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat dibatasi oleh Kali Citandu yang baru dilurus-luruskan. Yang itu tadinya Kecamatan Kedungreja tetap jadi Kecamatan Padakeran. Itu dari Pentasan sebelah Jawa Tengah sampai ke utara Karangsari itu kabupatennya dulu Ciamis. Itu lapang Sidasari tengah-tengah lapang. Itu sebelah Pentasan itu tengah-tengah Kali Citandu itu lapang itu. Sama dengan lapang sini itu tengah-tengah kali betul. Nah setelah itu berhubung di sini telah resmi menjadi sebuah dusun yaitu Dusun Julang. Kalau desanya Desa Paledah. Apa sebab disebut Desa Paledah? Karena dulu utusan dari Mataram, karena mayoritas di daerah Jawa Barat ini adalah penduduknya pindahan dari Yogyakarta, yaitu di bawah pengawasan Mangkurat I, bukan Mangkurat Mangkubuwono ini, bukan. Mangkurat I ini menugaskan silakan semuanya dimong, diasuh, dibagi-bagi pekerjaan. Yang Mangkunegara duduknya di sini, ini tempatnya Padepokan, ini bukan makam, jangan salah paham. Padepokan itu setiap kali ada anak cucu minta pertolongan perlindungan, nah mintanya dari sini, nanti datangnya ke sini. Padepokannya ini bukan hanya satu. Di sini kalau Maruyung lain lagi. Nah, ini masih wilayah Julang dulu, selesaikan sampai itu yang Waliullah. Itu adalah sebuah wali hutanan. Dari mana? Dari Mojopahit. Tugasnya sama, melindungi, mengasuh anak cucu yang pindahan dari Jawa Tengah, Mataram khususnya. Apa seperti disebut yang Waliullah, karena ada sebuah wali menyempurnakan ilmu di sini. Setelah rampung, dia memberi tanda, sampai sekarang masih ada. Batu hitam ditulis dengan kuku, masih disimpan. Nah, terus pindah ke Paledah. Setelah itu bukan Paledah, masih ke Selanu, ke barat, Maruyung, ke Maruyung Sari itu. Di makam yang di tengah sawah. Dulu ada banjir besar sampai atap pun ketutup. Orang sini kan dulu pada ya setiap banjir pindah, Alhamdulillah lahirnya buaya darat, yaitu Soekarno jadi Kuwu, Letnan Kolonel Soekarno jadi Kuwu, disebut buaya darat karena simbolnya macan Siliwangi. Dianggap buaya darat. Itulah yang bisa memperjuangkan sehingga tanah silat ini bisa dijadikan sawah ladang padi. Apa sebab atau apa penyebabnya bisa menjadi ladang dan sawah? Itu daerah Karaksan ke sana dulu kan nggak ada rumah.
terang 9 bulan pun nggak bakal habis air. Isinya kayu besar. Karaksan. Setelah bobolnya tikungan karena proyeknya Lurah Harno membawa lumpur yang berjuta-juta kubik sehingga Karaksan bisa ditempati semacam sekarang. Dulu boro-boro ada rumah, ada di pinggiran rumah kecil-kecil. Enggak ada, saya masih melihat sendiri dengan mata telinga saya sendiri pada waktu itu. Setelah itu Pak, terus desa Paleda. Di sini dulu desanya semuanya Paleda sampai Cipatung, Karangwangkal, Ciceri, Sentul, di desanya Paleda. Dikatakan Paleda dulu datangnya punggawa dari Mataram yang akan mengasuh anak cucu yang ada di wilayah Kawasen ini namanya Bumi Kawasen. Tatar Galuh Bumi Kawasen, tapi bukan Galuh Pejajaran. Galuh Pakuwon, batasnya Cirebon ke sini. Kalau Cirebon ke sana disebut Galuh Pajajaran. Bogor wilayahnya. Yang ono kalau di mat-mat. Disebut Pleda datangnya ke sini lewat kali Cisel, berkali-kali, nyampe ke sebelah jembatan sekarang tuh Panggul Bobol, dia keleo Terbawa arus. masuk iya ke timur, jadi ke desa Mentas. Di situ bisa mentas di Paleda karena mentok gunung-gunung. Malah disebut Paleda saka tembung kelep kali bedah. Dipakai nama desa Paleda. Siapa yang duduk di situ banyak. Eyang Jokopati, Eyang Cucuk Gendi, Eyang Lingga Kencana, Eyang ini Gunung Putri, yang Dayang. ya yang Dayang Sumbini yang di Gunung Putri itu namanya Danyang, bukan Dayang tapi Danyang. Kalau Dayang ini kan Adi Keraton, itu Danyang. Danyang Sumbi itu utusan daripada Ratu-Ratu Mataram dulu. Itu duduknya di situ hingga sekarang masih diperingati. Apa untuk didokumentasikan apa nih maksudnya? Apanya Sejarah. perlu jangan sampai membutakan sejarah. Iya. Kalau yang di Maruyung itu bukan dari Mataram, tapi dari Mojopahit, keturunan Brawijaya kelima. Brawijaya yang kelima ini punyanya Jaya Minjaya. Jaya Minjaya punya anak Ngleng Dharma, Ngleng Dharma punya anak Ngleng Kesuma. Nah, menikah lagi dengan putri dari Cina namanya Dewi Cempa Brawijaya itu. Menurunkan atau punya anak satu pertama laki-laki namanya Raden Patah. Nah disitulah runtuhnya Mojopahit, berdirinya Demak Bintoro yang diprakarsai oleh Raden Patah. Asal usulnya dari mana? Dari dunia babat pewayangan. Kalau kalian tahu sejarah Mojopahit jangan sampai hilang, saya katakan saya kecil-kecilan dalang, jadi tahu persis pakem babat masalah dunia pedalangan. Diambil dari Sang Hyang Sis, Sang Hyang Sis, Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Nurasa, Sang Hyang Toya, Sang Hyang Wening, Sang Hyang Wenang. Itu masih zaman Sang Hyang, belum ada nabi, belum ada apa-apa, masih Buddha, belum ada agama. Agama itu setelah siripnya Buddha timbulnya agama. Agama belum ada Hongkucu, belum ada Hindu, belum ada Katolik, belum ada Islam, belum ada apa-apa, masih Buddha pada waktu itu. Sang Yawana menciptakan kurang jangkep, menciptakan telur namanya telur antogok pecah menjadi 3.
yang dikatakan putih-putihnya itu jadi Sang Hyang Ismaya Jati yang banyak padepokannya di Tanah Jawa juga tidak kurang dari 20 tempat padepokan. Dan Panjaran sana sampai Banten ini banyak. Tapi padepokan jangan salah paham, jangan anggap itu makam, bukan. Padepokan itu tempat peristirahatan atau tempat mungkin di mana ada anak cucu yang minta perlindungan. Cangkangnya, kulitnya itu jadi Dewa Antogo. Kalau di dunia pewayangan dikatakan Bathara Togo. Merah-merahnya menjadi Sang Hyang Ismaya Jati, bukan Sang Hyang Ismaya Jati, tapi jadi Jati Waseso ya Bathara Guru. Dinyatakan itu kalau menurut dunia pakem pedalangan, Bathara Guru dinyatakan sah menjadi ratunya Dewa Ismaya Jati. Kalau di wayang itu disebut Semar, itu ditetapkan menjadi danyang tanah Jawa. Ini belum ada pertemuan dengan Syekh Sobakir, nanti banyak sejarahnya panjang. Itu menyangkut dunia pewayangan. Itu yang satu arah dulu. Bathara Guru punya anak Bermono Bermani punya anak Manuk Manoso punya anak Bambang Sakri punya anak Bambang Sekutrem punya anak Palasara punya anak Abiyasa punya anak Kresna Dipayana punya anak Pandu punya anak Pendawa Lima. Itu sudah menginjak dunia babat pewayangan. Semua itu adalah tedak atau keturunan dari Adam alaihissalam. Jadi keturunan Adam ini tidak menjadi ulama semua, tidak menjadi seorang pendeta semua. Jadi tergantung pembagiannya dari yang kuasa, mengikuti perintah dari yang kuasa. Ada yang jadi dewa, ya utusannya yang kuasa. Walaupun itu ratunya dewa, di bawah pengawasan yang maha kuasa. Karena tidak ada di dunia, baik di dunia maya maupun dunia batinia ini, enggak ada yang kekuasaannya di atas yang maha kuasa. Semuanya berlindungnya ke situ, minta ridhonya, minta pertolongannya ke yang kuasa. Nah, setelah Pendawa Lima, keturunan Pendawa Lima namanya Parikesit nurunaken Gendrayana. Nah, dunia pewayangan habis hanya sampai yang dikatakan Gendrayana, karena anaknya Gendrayana, Udayana sudah menginjak mulai babat tanah Jawa. Nanti nyambungnya ke situ tuh. Setelah Jayaminjaya, anaknya Gendrayana menjadi raja, gelarnya Majapahit, masih di tanah Dewata. Mana tanah Dewata? Bali. Di situ merasa kurang luas, nyebrang ke Jawa, ke Surabaya, Jawa Timur letaknya. Buka hutan, gelarnya Brawijaya. Brawijaya punya anak pertama namanya Jaya Aminjaya. Jaya Aminjaya punya anak Angling Dharma punya anak Angling Kesuma. Setelah punya keturunan, ada putri dari Tiongkok namanya Dewi Cempa. Dia gandrung atau cinta lah kalau bahasa menterengnya. Sehingga dinikahi, punya anak pertama namanya Raden Patah. Raden Patah karena waktu kecilnya ini selalu bangkang anaknya, di pondok pesantren kan di Malaka, ikut pamannya adinya Brawijaya ke-5. Pulang, ini hanya sebagai ingatan saja supaya jangan buta sejarah. Kalau sekarang kan SMK juga belum diajari. Kalau dulu kelas 4 SR, karena saya tidak pernah mengalami sekolah namanya SD, sekolahnya itu SR dulu, sekolah rakyat. Pendidikannya juga masih ikut perpolak zaman POC, super ini di kompanyir.
Dulu nggak ada Koramil, namanya ini BUDM, Bintara Under Distrik Militer. Kalau sekarang kan Koramil, Komandan Rayon Militer, itu belum sampai ke Koramil kalau waktu itu. Lah tuh. Ngapa gitu. Yaitu yang dikatakan pada waktu itu runtuhnya Mojopahit, berdirinya Demak Bintoro itu sudah mau menginjak zaman Wali. Wali dulu jangan dikatakan Wali Songo, salah besar. Itu namanya nggak ngikuti pakem. Wali hanya 8. Nah, dikatakan Wali Songo ini setelah Raden Said rampung dia ngaji, diangkat oleh gurunya Sunan Bonang, diangkat muridnya, dan sekaligus diangkat menjadi jangkapnya wali, dikatakan Wali Songo. Di mana letaknya? Kadilangu sebelah barat Demak, sebelah utara. Kalijaga dulu, Sunan Kalijaga itu orangnya nakal, sukanya judi, begal, ngecu dan seterusnya. Tapi bukan untuk kepentingan pribadi, untuk menolong orang-orang yang sangat membutuhkan, sangat miskin. Padahal orang itu sudah manunggal lahir dan batinnya, percaya padanya Allah, tapi masih diuji oleh Allah. Itulah wali-wali itu menolong umatnya. Tuh. Jadi bukan nyolong untuk kepentingan senang-senang, beli rokok, beli daging, makan enak, bukan. Kan kalau Joko orangnya bersih sebetulnya. Cuman dilihat dengan tata lahir ini, dulu pernah jadi tukang begal. Kalau ada orang kaya lewat, stop. Nah itu termasuk jadi muridnya Sunan Bonang. Itu Sunan Bonang dibegal, jadi nggak tahu bahwa itu Sunan, bahwa itu wali. Pakai jubah bagus, pakai gebiar, batikannya pakai teratas emas, diminta. Ini bukan baju betulan, ini baju jelek yang bagus itu. Lihat ke belakang ada di pohon pak ini pisang. Setelah didekati mau diambil, jadinya apa? Daun pisang garing, namanya kelaras. Kembali lagi, kan pakai kalung emas, tabe dan segalanya, diminta. Ini bukan emas betulan, bukan emas betulan. Yang emas betulan itu loh, didekati mau diambil, jadi buah aren namanya kolang kali. Dia baru tanya, sebetulnya Mbak siapa? Saya Sunan Bonang. Dia jatuh, nyekep kakinya Sunan Bonang, minta menjadi muridnya. Itulah perjalanan Sunan Bonang, atau mengakhiri perjalanan dia selama jadi tukang begal. Akhirnya jadi muridnya Sunan Bonang, dan diangkat menjadi wali jangkep, wali ke-9, tapi dia belum punya ilmu wali, tidak sanggup. Nah dibengat. Ini sejarah sangat nyambung, nanti timbulnya ke Syekh Siti Jenar. Tapi nanti kamu belum waktunya mendengarkan perjalanan Syekh Siti Jenar. Nanti kalau kelas 3 sana boleh. Khawatir kalau Mbak masih hidup masih bisa mengatakan sejarah-sejarah tersebut. Sunan Puna, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Geseng, Sunan Gunung Jati, Sunan Kalijaga, itu semuanya ada sejarahnya sendiri-sendiri. Nah, tadi katanya butuh sejarah awal mula bukannya Dusun Julang, itu tadi yang saya katakan. Bukannya Julang terbagi dari 3 tempat. Ada Julang, ada Bantar Kendal, ada Tekung Haur.
dulu semuanya setelah menjadi persetujuan sehingga disimpulkan bahwa dusun ini adalah dusun Julan karena kayu yang ada di wilayah kampung sini. Dulu bukan disebut kampung, sini masih termasuk Tarisi. Dari mana-mana ini disebut Tarisi, belum ada dikatakan Julang. Kalau itu yang di Gunung Maruyung itu di tengah sawah itu dari utusan dari Mojopahit. Ini ada penyempurnaan wali. Kalau ini utusan dari Mataram. Karena mayoritas pindahan dari Mataram adalah di bumi Kawasen. Jadi kalau yang dikatakan Mataram ini mendunia, di Amerika, Inggris, Prancis, Nederland, Jepang, semuanya ada pindahan dari Kebumen, termasuk Suriname. Itu yang mayoritas basis orang Jawa, tapi mayoritasnya dari Mataram asli, dari Jogja. Yang pernah pertemuan ini hanya baru zaman Presiden Soeharto. Umpamanya sekarang mau menjelaskan beber sejarah mula bukanya manusia asal manusia atau babat tanah Jawa, gurunya juga nggak tahu. Karena apa? Sejarah dibutakan pada waktu itu zaman VOC, zaman penjajah. Sejarah ini dibutakan oleh siapa? Ya oleh kaum penjajah, termasuk Jepang, Inggris, dan Belanda. Tapi ada salah satu raja yang mempertahankan sejarah. Makanya namanya Syekh, yang bapaknya Ratu Jawa, ibunya dari Cina, hanya Syekh Siti Jenar. Hanya satu-satunya itu. Yang lainnya ya dari Jawa. Termasuk Syekh Siti Jenar itu bukan dari Jawa, tapi dari Gunung Serandil, Kalimantan Barat. Tapi itu terdiri dari dua versi. Dalam artian, kalau Jawa Tengah sampai Jawa Timur dan Bali itu bahwa Syekh Siti Jenar adalah putra Resi Sakti dari Gunung Serandil, Kalimantan Barat. Tapi kalau Jawa Barat, Kawasen sampai Galuh, Pakuwon, Galuh Pejajaran mengatakan bahwa itu adalah cucu Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi semuanya ini versinya beda-beda. Pada intinya nanti setelah diketemukan bahwa Siti Jenar ini tidak mendapat suatu kesalahan perjalanan. Hanya pada salah bahkan pada waktu dulu wali menyembunyikan sesuatu, tapi prinsipnya bukan untuk kepentingan wali, untuk menyelamatkan umat sedunia. Katakan bahwa Syekh Siti Jenar itu, kalau kamu mau mempelajari, Mbak punya pakemnya berupa buku, sudah dikembalikan sama Pak Haji. Laris itu pada pintu-pintu mengerti sejarah perjalanan Syekh Siti Jenar. Karena Syekh Siti Jenar tertuding bahwa dia adalah satu-satunya manusia yang mengaku Allah. Yang dianggap Allah oleh Siti Jenar bukan Gusti Allah, tapi kaitannya lahir dan batin yang duduk pada jasad manusia. Karena dia pernah meninggalkan Demak, masuk ke gua. Demak akan ada kumpulan besar dan dipanggil, dia menjawabnya salah. Dalam arti salah, ya itulah Syekh Siti Jenar lagi tidak ada di sini, yang ada Allah, bukan Allah tapi Allah. Nah, itu pada salah pengertian sehingga dia terbunuhnya di Demak. Setelah itu baru berhati-hati yang kesini, seluruh wali, baik wali
keliling maupun wali yang telah ditentukan wali 9. Wali ini banyak. Ada tugasnya yang kontrol umat yang masih kekurangan, diberi contoh, diberi petunjuk supaya gini nanti selamat dunia akhirat. Banyak. Ada wali asikun, ada wali, ya banyak namanya wali. Tapi yang tercantum dalam sejarah adalah Wali Songo. Karena itu betul-betul perjuangannya, satu memperjuangkan agama, keduanya mengentaskan kebodohan masyarakat. Laren. Adalah perjalanan atau mula bukannya sejarah Dusun Julang maksudnya. Oh gawane wadia bala Kurawa kuwi niku piye? Karena orang kadang-kadang bertanya hanya sekedar mencocokkan sejarah. Ada orang tanya kadang-kadang memang tidak tahu sama sekali perjalanan sejarah. Itulah namanya. Jadi nggak bisa, yang sejarah ini nggak bisa sama. Kadang-kadang versinya, cara menyampaikannya itu berbeda-beda. Tinggal kepercayaan kita masing-masing, mana yang benar, mana yang salah. Kalau tanpa melalui pakem, dalam kata lain, kayak buka kleang kering, bapak kleang, nah itu jangan sampai dilestarikan, nanti akan menyesatkan kalian. Sok gelar langsung. Aku gelar, plak. Nah, ada gelar kelender. Cepet. Artinya sedikit rampung. Kalau cuma pengerti sebelum dinobatkan atau disahkan ini kampung Julang, dan siapa yang duduk di Julang, siapa yang mengayomi anak cucu di Julang. Satu itu Mataram, Mojopahit, dan Waliullah. Semua telah saya beberkan karena banyak Kebumen. Kalau mau ditambah, ini menyangkut sejarah Jawa Tengah sebelum adanya Kabupaten Kebumen. Kebumen itu dulu bukan kabupaten, cuman panjang sejarahnya. Itulah yang sampai ke sini asal usulnya itu sejarah mula bukanya. Sejarah mula bukanya ya Mataram juga. Yang bagi-bagi kerjaan itu sudah sang Hyang Mangkurat I pada waktu dia masih ada, belum diturunkan ke Mangkurat II, Mangkurat III, Mangkurat IV. Jadi yang bagi-bagi pekerjaan untuk mengayomi seluruh anak cucu yang ada di terutama Bumi Kawasen, karena Bumi Kawasen ini mayoritas pindahnya dari Mataram, Terah Mataram. Tanah Kawasen, paham ora kowe pada tanah Kawasen. Bumi Kawasen ya ini, Paham namanya ora? Bumi Kawasen. Tatarnya Tatar Galuh, tapi jangan salah paham, bukan Galuh Pejajaran, tapi Galuh Pakuwon. Pakuan. Ada batasnya Cirebon, Tasik, Ciamis, Pangandaran, itu namanya Galuh Pakuwon. Kalau Cirebon ke sana sampai Bogor, Gunung Putri, Sawangan dan seterusnya itu namanya Galuh Pejajaran. Pakuan. Itu beda-beda. Karena simbolnya Maung. Kalau di sini ikut Mataram, keris. Maung karena Siliwangi. Itu yang dipakai simbol tentara. Jawa Barat itu kan Siliwangi. Ada kujang, itu semuanya tuh dari Pejajaran. Galuh Tatar Pejajaran.
tinggal dicocokkan. Setelah dicocokkan diteliti, karena itu sejarah harus berhati-hati cara menyampaikannya, baik cara mengingatinya itu harus berhati-hati, jangan sampai disalahgunakan karena itu betul-betul ada pakemnya. Nah justru gue jadi generasi muda teh harus tahu sejarah sebenarnya Marunusari, terus situs-situs yang ditinggalkan di Marunusari apa saja itu harus tahu ini generasi muda. Ya itu katakan dari Kalau nggak tahu, Paleda, aduh, repot. yang Jokopati, yang Dayang Sumbi, Dayang di Sukanegara, Cucuk Kendi, yang satu lagi Lingga Kencana, itu semua dari Mataram, nggak ada yang dari Bumi Kawasen putusan, karena mayoritas penduduknya adalah keturunan Trah Mataram. pada ngerti. Yang cocok silahkan dilestarikan pakai ingatan, besok untuk dongeng sama anak cucu kamu. Ya, iya. Yang tidak cocok buang saja. Ya gue engkau nggak ada anak putune liwat metuk sawah ya sih gubuk apa ya mak Itu Anak nggak buku beda kayak anak dengan wong cerita apa orang? guru. karena orang ngerti Guru ini juga ada dua faktor, ada guru yang sifatnya wagu tursaru. Tapi ada guru yang wajib digugu dan ditiru atau dilestarikan. Itulah harus berhati-hati cara kita memilih, cara kita menikmatinya. Paham kira-kira? Ya itulah. ya sejarah peninggalan situs pada baik meruyung ya situs Semuanya Sejarah. nggak ada makan, semuanya Sejarah. adalah berbentuk situs situs sejarah atau peninggalan kedepokan. peninggalan Ini banyak dari Mataram, ada di Nusa Kambangan namanya Gua Badranaya yang tadi terdiri dari Ismoyo. Saya meninggalkan. Guanya panjangnya kurang lebih 3 kilo ke dalamnya. Terus saya panjat baterai sampai terang-terang sampai itu pun demi Allah sudah saya masuki. Saya buktikan maksudnya. Namanya di Gunung Munjil di tengah Nusa Kambang. Kalau kau pengen membuktikan silahkan masih sekarang. jarok Ziarah ke sana. Banyak orang penjara, cuman kadang-kadang kalau ke situ begitu masuk langsung keluar. Kalau dulu kan masuknya juga masih pakai akar kayu, bawa ke situ. Kalau sekarang udah dibikin tataran bisa pakai jalan kaki. Tapi jalannya wah pela-pelo jauh sampai ada 3 kilo jaraknya. Di sana terakhir ada kali di dalam bumi. Buktikan. Ada tempatnya di Gunung Munjil, Desa Mangunjaya, Kecamatan Klaces. Itu ada. Kalau dulu kan kelas 4 SR, dunia sejarah sudah diajarkan kepada anak murid. Itulah karena pada waktu zaman POC, zaman penjajah ini dirusak, sejarah dibutakan oleh kaum penjajah sehingga kesininya kurang. Untung masih ada bujangga-bujangga yang menyimpan atau mengutip sejarah ini, jangan sampai dibutakan. Nah itulah. Dulu kan belum ada keraton kecuali Majapahit. Di Jawa ini kerajaan yang paling tua adalah Mojopahit. Belum ada Mataram, belum ada Jenggolo, Kediri, Blambangan, segala belum ada. Kerajaan itu adanya adalah Mojopahit. Itu menjelang timbul agama. Kalau Mataram sudah Islam ke sini. Kalau Mojopahit itu masih Buddha. Kitabnya namanya Jabur. Kalau Hongkucu agamanya kitabnya adalah Torek.
Kalau Islam Al-Quran, tapi kalau Katolik kitabnya Injil, semuanya diberi kitab. Asal kita jangan menyalahi atau menyimpang dari tugas yang ada di dalam kitab, baik Jabur, Taurat maupun Katolik. Insya Allah selamat di dunia akhirat, karena semua sebetulnya mendapat ridho Allah hanya tergantung manusianya yang ada di dalamnya. Ayo gitu aja. Di intinya Anda harus berhati-hati, sabar dan narimo. Kadang kurang sedikit wah bisa longgadin. Nah ini yang salah, ini yang perlu dibenahi, yang perlu diantisipasi. Jangan sampai punya baik lahir maupun batin punya rasa kayak gitu. Tidak ada yang maha adil kecuali yang wali. Semuanya diuji, apalagi kamu umatnya. Ya katakanlah kroco-kroconya. Nabi masih diuji, wali diuji. Oleh siapa? Ya oleh Allah. Karena yang menciptakan bumi dan langit adalah Allah. Semuanya adalah kekuasaan Allah. Hati-hati. Mungkin itu saja dulu. Nanti lain kali disambung yang lebih penting, yang lebih utama. Sekarang sementara nanti ya jebol kuping kanan keluar kuping kiri, nggak bakal nyantel kalau dipanjangkan terus. Nanti lain kali.